Oke, kita masih membahas soal-soal mengenai persamaan eksponen ya. Dan kita sudah sampai pada persamaan eksponen jenis yang kedua. Bentuknya a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Di sini bilangan pokoknya sama, pangkatnya keduanya berbentuk fungsi ya. Di ruas kiri adalah fx, di ruas kanan adalah gx. Maka supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, tentu pangkatnya harus sama. Jadi fx sama dengan gx. Sekali lagi, pangkatnya keduanya berbentuk fungsi ya. Oke, langsung saja kita kerjakan soal-soalnya ya. Jadi nanti setiap soal itu kita upayakan ya, kita arahkan supaya pangkatnya di ruas kiri dan di ruas kanan, bilangan pokoknya ya, bilangan pokoknya di ruas kiri dan di ruas kanan itu kita upayakan supaya sama. Dengan begitu pangkatnya kita bisa samakan. Nah, kita lihat soal nomor 1 ini. Jadi kita punya 9 pangkat x kurang 1 sama dengan ya sepertiga pangkat 4x kurang 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 9 ada 3, tentu kita bisa buat supaya bilangan pokoknya di ruas kiri dan di ruas kanan ini adalah 3. Ya kan? Adalah 3. Nah, tapi saya di sini mau jadikan sepertiga bilangan pokoknya ya. Jadi bisa juga 3 ya, adik-adik mau pakai 3 boleh, tapi di sini saya mau jadikan bilangan pokoknya sepertiga. Berarti kalau sepertiga 9 ya, 9 yang saya obok-obok ya. Jadi 9 ini saya ubah dulu jadi 3 kuadrat begitu. X kurang 1 sama dengan sepertiga pangkat 4x kurang 1 ya. Terus saya ganti di sini sepertiga pangkat negatif 2 bisa ya. Sepertiga pangkat negatif 2 atau gini deh. Sebelum itu sepertiga pangkat negatif 2 gitu dulu ya. Pangkat x kurang 1 sama dengan sepertiga 4x kurang 1. Nah, baru saya jadikan sepertiga pangkat ya. Ini pangkat di luar kurung mengalir dalam kurung jadi negatif 2x begitu ya. Kemudian ya tambah 2 ya. Gitu ya. Sama dengan sepertiga 4x kurang 1. Nah, ini saya bilangan pokoknya sudah jadi sepertiga ya. Terakhir pangkatnya kita samakan. Jadi negatif 2x tambah 2 sama dengan 4x kurang 1 gitu ya. Nah, ini menjadi gimana nih? Negatif 6x ya sama dengan negatif 3. Jadi 6x sama dengan 3. Jadi bagi 6 bagi 6, x sama dengan 3/6. Jadi x sama dengan setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya 1/2 ya. Oke, nomor 2 di sini ada A dan B ya. Kita kerjakan bagian A dulu. Ada 100, ada 10. Tentu kita bisa arahkan supaya bilangan pokoknya 10 ya. Jadi 100 ini kita ganti 10 pangkat 2 begitu ya. X kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan ya 10 x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, maka ini saya tuliskan agak di pinggir ya. Jadi ini 10 pangkat 2x kuadrat ya kan, kurang 6x kurang 8 gitu ya. Sama dengan 10 x kuadrat kurang 2x kurang 3. Oke, bilangan pokoknya sudah sama. Terakhir kita samakan pangkatnya. Jadi 2x kuadrat kurang 6x kurang 8 sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Oke, ini tentu akan kita bentuk menjadi persamaan kuadrat ya. Baru nanti kita coba cari akar-akar persamaannya. Ini jadi ini jadi x kuadrat ya. Terus kurang 4x ya. Kemudian kurang 5 sama dengan 0. Gitu ya. Seperti itu betul? Ya, begitu ya.
Nah, kemudian kita faktorkan nih, bisa nggak difaktorkan 5 dengan 4 ini? Bisa ya. Berapa nih kira-kira pemfaktorannya ya? Ini X, sorry, X ya. Berarti ini kan kalau kita kalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4 ya. Bilangan dua bilangan yang kita mau pilih ya. Berarti begini ya. Plus 1 di sini kurang 5. 1 kali negatif 5, negatif 5, 1 tambah negatif 5, negatif 4 ya, gitu ya. Oke, dari sini kita dapatkan X-nya adalah negatif 1, kemudian X-nya adalah 5 ya. Nah, oke. Jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya ya adalah negatif 1,5. Nah, berikutnya kita ke B ya. B ini ada 3, ada 9. Ini kita bisa buat supaya bilangan pokoknya 3 ya. Jadi kita ubah dulu tuh. Jadi 3 pangkat 2X tambah 1. Nah, ini baru kita buat gini. Atau gini ya. 3 pangkat 2X tambah 1. Ini kita hilangkan dulu akarnya. Berarti pangkat setengah ya. Sama dengan, ini jadi 3 kuadrat pangkat X kurang 2. Nah, baru deh, ini 3 pangkat di luar kurung mengalir dalam kurung. 2X kali setengah adalah X. Kemudian tambah setengah ya. Sama dengan 3 pangkat 2X kurang 4. Oke, bilangan pokoknya sudah sama. Maka kita samakan pangkatnya. X tambah setengah sama dengan 2X kurang 4 ya. Nah, maka ini bagaimana ini? Negatif X ya sama dengan negatif 4 kurang setengah ya. Negatif X sama dengan berapa ini? Ya, 9, negatif 9 per 2 ya. 6 per 2 ya. 9 per 2. Jadi X-nya adalah 9 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 9 per 2. Nomor berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan eksponensial berikut ini. Oke, ini ada sistem persamaan ya, ada lebih dari 1 dan di sini 2 ya. 2 persamaan. Nah, sini kita mau cari X dan Y-nya sebetulnya ya. Kita lihat dulu untuk persamaan 1 itu ya. Persamaan 1 ini ada 4, ada 32. Berarti bilangan pokoknya bisa 2 ya. Ini jadi ya persamaan 1 dulu nih. 2 kuadrat 4 kan. X kurang Y tambah 2 sama dengan 32 itu 2 pangkat berapa ya? 32 itu kan 16 kali 2 ya. 16 itu 4 kali 4 berarti 2 pangkat 5 ya. Sepertinya 2 pangkat 5 ya. Karena 2 pangkat 4 itu 16 ya. 2 pangkat 5 kali X kurang, pangkat X kurang 2Y tambah 1. Oke, ini jadi 2 pangkat 2X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 2 pangkat 5X kurang 10Y tambah 5 gitu ya. Bilangan pokoknya sudah sama, kita samakan pangkatnya. 2X kurang ya 2Y tambah 4 sama dengan 5X kurang 10Y tambah 5. Nah, ini menjadi ya negatif 3X ya. Negatif 3X kemudian tambah 8Y ya. Tambah 8Y. Kemudian, nah kita yang konstantanya kita simpan di ruas kanan aja. Jadi 1 ya. Nah, ini kita sebut persamaan A. Oke. Berikutnya kita ke persamaan 2 ini. 5 dan 25 bisa 5 ya bilangan pokoknya
Jadi 5 udah tetap di sini. X kurang 2Y tambah 1 sama dengan ini 25, kita 5 kuadrat ya. 5 kuadrat X kurang 2Y. Maka ini 5 pangkat X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2X kurang 4Y. Bilangan pokoknya sudah sama, terakhir kita samakan pangkatnya. X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 2X kurang 4Y. Oke, ini jadi negatif 3X. Oke. Oh, sorry. Negatif X ya. Ini jadi negatif X gitu ya. Negatif X. Kemudian ya. Berapa itu? Tambah 2Y ya. Tambah 2Y. Tambah 2Y. Nah, ini ruas kanannya kita sama negatif 1. Nah, persamaan B. Gitu ya. Coba dicek dulu. Udah benar itu? Oke, sepertinya sudah benar ya. Maka terakhir kita lakukan metode eliminasi ya. Kita kumpulkan dulu nih persamaan A dan B-nya. Persamaan A-nya negatif 3X tambah 8Y sama dengan 1. Terus di sini negatif X tambah 2Y sama dengan negatif 1. Eliminasi apa dulu nih? Kita eliminasi X saja ya. Kalau eliminasi X, maka ini kali 1, yang ini kali 3. Sama dengan negatif 3X tambah 8Y sama dengan 1. Di sini jadi negatif 3X ya. Kurang. Tambah 6Y ya. Sama dengan negatif 3 gitu ya. Bagaimana supaya X-nya kurang? Supaya X-nya habis ya, maka bukan ditambah ya, tapi dikurang. Kalau dikurang ini hilang. Ini jadi 2Y sama dengan ya 8 kurang 6 ya, 2. Ini sama dengan berapa? 4 ya. Maka Y sama dengan 2. Oke. Berikutnya kita pakai substitusi aja. Kita substitusi ke persamaan apa nih untuk mencari X? B aja ya. Oke, maka itu negatif X tambah 2 kali Y-nya 2 sama dengan negatif 1. Maka negatif X tambah 4 sama dengan negatif 1. Negatif X sama dengan negatif 5. Maka X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya 5,2. Oke. Lanjut nomor 4, penyelesaian persamaan. Itu dengan alfa dan beta. Penyelesaiannya adalah alfa dan beta. Dengan alfanya lebih besar dari beta. Nilai alfa kurang betanya. Oke. Nah, ini alfa dan beta ini X1 dan X2-nya ya. Nah, 3 dan 81 ini bilangan pokoknya bisa 3 ya. Jadi ini 3X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 81 itu 9 kali 9. 9 kali 9 itu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 pangkat 4 ya. X tambah 2 gitu ya. 81 ya. 3 pangkat 4 kan? 9 kali 9. Nah, baru lanjut 3 X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 3 4X tambah 8. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita samakan pangkatnya. X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 4X tambah 8 ya. Ini menjadi ya. Nah, kita arahkan lagi supaya membentuk persamaan kuadrat ya. Jadi X kuadrat. Oh, ini kurang tadi ya, kurang. Nah, X kuadrat ini jadi kurang 3X ya. Kurang 3X terus waduh. Kurang 3X kurang 10 ya.
sama dengan 0. Begitu? Betul itu? 1 kurang 4 negatif 3, negatif 2 kurang 8 negatif 10. Oke. Bisa nggak difaktorkan ini? Oh, bisa ya. 3 dengan 10 ini. Ada 5 dan 2 ya. X, maka ini jadi negatif ya, 5 positif 2, begitu ya. Negatif 5 kali 2 negatif 10, negatif 5 tambah 2 negatif 3. Oke, jadi ini kita peroleh X nya adalah 5, X1 nya, X2 nya adalah negatif 2. Nah, jadi mana alfa mana beta nih? Kalau alfa ini, kalau alfa lebih dari beta, maka alfanya negatif 2. Sorry. Maka alfanya 5, ya kan? Alfanya 5, betanya negatif 2. Nah, alfa kurang beta berarti 5 kurang betanya negatif 2. Oke, jadi 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Oke, kita sampai nomor terakhir. Wadaw. Di sini ada 482. Tentu kita bisa mengarahkan supaya bilangan pokoknya 2. Ya. Kita obrak-abrik dulu yang ruas kiri tuh. Sekalian ruas kanan ya. Jadi ruas kiri itu 4 pangkat 5 kurang X. Ini pangkat sepertiga, ya kan? Akar pangkat 3 kan? Jadi pangkat sepertiga per yang di bawah 8. 8 itu kita tahu adalah 2 pangkat 3 sama dengan, ya, ini jadi 2 pangkat, ya, negatif 1 ya, negatif 2x tambah 1. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ya, ya gini aja deh, kita buat ini 4 ini kita ganti 2 kuadrat. 2 kuadrat. Nah, yang sana kita selesaikan aja. 5/3 ya kurang X per 3. Nah, gitu ya. Sama dengan, nah ini kita 2 pangkat 3 kali sana ya, 2 pangkat negatif, ya, 2x kurang 1 ya. Jadi ya 2 ya, 2 ini jadi berapa? 10/3 kurang 2x per 3, ya kan? Sama dengan, nah ini pangkatnya dijumlah ya, negatif 2x kurang 1 tambah 3. Nah, ini dijumlahkan. Oke. Nah, udah sama nih. Tinggal kita samakan pangkatnya. 10/3 ya kurang 2x per 3 sama dengan negatif 2x. Langsung aja ya, itu tambah 2 ya. Nah, tambah 2 ya. Oke, bisa kita bagi 2 semua nih. Kalau ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2, maka menjadi ya 5/3 kurang ya x per 3 sama dengan negatif x tambah 1. No, gitu ya. Oke. Supaya lebih enteng lagi, kita kali 3. Ini juga kali 3. Maka jadi 5 kurang x sama dengan negatif 3x tambah 3. Oke. Nah, baru deh ini sama dengan 2 ya. 2x sama dengan negatif 2. Betul begitu? Ya. Maka x sama dengan negatif 1. Ya.